Membumikan kearifan lokal. Desa Wisata Sumberbulu terletak di Desa Pendem, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Kawasan Desa Wisata Sumberbulu mengusung konsep wisata berbasis kearifan lokal yang bersandar pada kelestarian alam dan tradisi budaya agraris. Desa Wisata Sumberbulu menawarkan paket wisata yang mengusung prinsip wisata ramah dan berpedoman pada community-based tourism. Kenalkan juga ya Mbak-mbak, saya Bu Yayu. Saya selaku koordinator kegiatan di sini. Kalau mengenai desa wisata kami itu memang wisata di sini adalah wisata edukasi. Yang kita angkat yaitu kearifan lokal yang ada di desa Sumberbulu ini. Jadi kita tidak punya objek wisata seperti air terjun atau mungkin gunung atau bukit atau apa yang bisa di kolam renang itu tidak ada. Kita cuma mengandalkan dari masyarakat. Kita memberdayakan masyarakat, apa yang ada di dusun ini itu yang kita jadikan paket wisata. Jadi kalau misalnya ada wisatawan ke sini, itu pasti mereka akan mencari sesuatu yang tidak ada di tempat mereka. Misalnya belajar. Seperti kita punya wisata di sini, edukasinya ada pertanian, ada biogas, ada cooking class, terus ada peternakan, juga kita ada tempat outbound. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya mencari destinasi wisata untuk kayak selfie itu nggak ada di sini. Kita cuma punyanya itu masyarakat yang berbudaya dengan menjunjung kearifan lokalnya. Jadi semua tamu yang datang ke sini itu harus sesuai atau mentaati semua yang ada di dusun kami. Bukan kami yang meniru mereka, tapi mereka yang harus belajar hidup seperti kami. Jadi belajar hidup seperti orang desa lah. Nah, jadi misalnya kalau anak-anak live in itu mereka gimana caranya memandikan sapi, lah seperti itu. Terus gimana cara bercocok tanam, gimana kalau di itu harus seperti apa. Oh kalau masak masih ditungku, oh kalau masak masih pakai kayu gitu. Kan bisa mereka itu kan jijik dengan kotoran ayam padahal harus pegang ayam seperti itu. Nah itu kita akan belajar bagaimana berproses hidup yang sebenarnya, bukan hanya yang sekarang anak-anak tahu kan cuma instan. Mereka tahunya hidup tuh semua serba cepat, serba kilat hanya lewat HP. Padahal kan kalau berproses yang sebenarnya hidup seperti apa ya harus seperti ini, tinggal di desa. Disinilah bersama kami ada live in. Juga mungkin kalau misalnya kepengen istilahnya cuma istirahat atau apa, kita juga punya homestay. Kita juga melayani tamu-tamu yang istilahnya kepengen menenangkan diri aja juga bisa, tapi mereka bisa berinteraksi dengan kami. Mereka akan tahu budaya-budaya kami. Kami juga punya kesenian, Mbak. Di sini ada reog, lesung dan juga tari. Itu semua pure dari warga masyarakat. Sedangkan di wisata Sumberbulu sendiri itu berdiri diloncengkan pada tahun 2019. Itu pun juga semua dari swadaya masyarakat dan juga istilahnya kita mendapat pendampingan juga sih dari perguruan tinggi, juga dari dinas-dinas yang lain gitu. Cuman untuk istilahnya yang bergerak di situ semuanya itu semua dari masyarakat. Tuh. Dan penggerak kita yang utama itu adalah anak-anak muda seperti yang Mbak Titin. Nah, itu orang hebat yang kita tahu di sini, Mbak Titin. Dia yang merubah mindset warga masyarakat, terutama dari anak-anak mudanya. Kalau saya kan banyak ke ibu-ibunya. Ya kebetulan saya juga di sini sebagai koordinator untuk paguyuban lesungnya. Nah, jadi misalnya ada tamu ada apa, kita nanti untuk acara-acara pembukaan itu bisa kita adakan misalnya welcome dance itu dari lesung dan tari. Kalau misalnya ada kepingin pertunjukan atau misalnya kita mau mengenal di sini ada acara tertentu mau ada reog bisa. Kita juga bisa punya reog sih. Cuma reognya bukan reog Ponorogo loh ya, reog asli Sumberbulu, pemain dan semua juga orang Sumberbulu semua. Dan itu tidak seperti reog-reog di luar yang istilahnya
mengejar orang gitu, enggak, itu riak tampilan kita. Jadi bener-bener untuk tampilan, jadi mereka menghibur, istilahnya cuma hiburan. Dan tuh, ada lagi Mbak yang tanyakan? Itu pasti, namanya tempat wisata kan semua ditutup. Kita juga takut menerima tamu, kita juga istilahnya jaga awake dhewe, kita menjaga masyarakat juga kan. Kan tamu jauh-jauh kita juga nggak tahu, mereka juga nggak berani datang juga mungkin. Pasti penurunan angka tamu, kedatangan tamu itu sangat drastis. Dan untuk mengantisipasi kegiatan kita berupaya untuk memberdayakan warga masyarakat dengan adanya UMKM. Nah, ada pelatihan-pelatihan seperti itu, akhirnya tercipta lagi seperti produk jamu, semua itu kan hasil dari waktu pandemi. BPIP dan juga makan-makan yang lain. Hasil karya kerajinan itu kan untuk mengisi waktu luang kita, dan juga kan itu hanya online, jadi tetap ada penghasilan walaupun tidak seperti biasa, tapi tetap kita ini berkarya terus. Jadi Mbak Titi bisa menambahi untuk lebih detailnya lagi, tapi untuk angka penurunan itu pasti.